Apa perbedaannya antara zina sama nikah? Ini perbedaan dasarnya dok ya. Orang kalau zina melakukan bukan dengan syariat Allah, itu umumnya dimulai dengan ketakutan-ketakutan. Sebagai contoh misalnya, ada nggak dok orang yang mau zina di hotel, dia buat iklan di medianya, saya akan zina malam ini di hotel ini. Ada nggak? Enggak. Nah, kalau nikah, orang buat undangan, akan nikah. Kenapa ini terjadi? Ini alami, fitrah. Karena sebenarnya orang zina itu fitrahnya dia tahu itu nggak boleh. Nikah tuh ditahu boleh gitu. Makanya orang tidak berani. Bahkan kadang-kadang orang kalau masuk hotel sembunyi-sembunyi. Ini masalahnya, dia akan berpengaruh pada kualitas biologisnya. Mungkin dokter sudah tahu secara medis kan gitu. Orang kalau tertekan secara jiwa, ketakutan, kan berpengaruh pada kualitas biologisnya. Dia juga nggak nyaman karena buru-buru, ketakutan. Plus yang luar biasa, dia akan mempengaruhi kualitas sperma yang merupakan bibit manusia dan sel telur yang merupakan kantong manusia nanti. Yang jadi masalah lebih jauh, kalau hamil, dua-duanya secara alami malu. Kalau nggak malu nggak ada aborsi dong. Kenapa harus ada aborsi? Perempuan yang hamil karena zina, pasti dia berusaha tutupin perutnya. Perempuan yang hamil karena pernikahan, walaupun besar, ibu hamil ya, dengan bangga dia mengatakan iya. Nggak ada kekhawatiran. Karena ini cara benar, ini cara salah. Nah, kalau punya anak, dua-duanya malu. Keluarganya malu. Bahkan kadang-kadang terjadi aborsi. Dan yang kalau lahir dalam Islam, dok, anak zina itu nggak jelas statusnya. Nggak ada penisbatan nasab. Jadi nggak boleh dinisbatkan kepada ayahnya. Walaupun sebenarnya ayah itu pemilik sperma. Karena belum melalui akad nikah. Kemudian tidak ada warisan di antara mereka. Dan tidak ada wali pernikahan kalau itu anak perempuan. Kan dalam Islam itu kalau wanita mau menikah harus ada ayah kandungnya yang meridohikan gitu. Mewakili namanya wali. Ini gak ada kewalian. Tapi kalau nikah, tidak ada orang nikah itu tidak bahagia dok. Kecuali memang betul-betul dia diintimidasi. Dan itu persentasenya kecil sekali. Umumnya orang menikah itu kayak jadi raja. Makanya ada istilah keluar bulan madu. Kenapa bulan madu? Karena mereka menikmatin bahagia banget. Kebahagiaan ini dok mendatangkan hal yang luar biasa. Biologisnya maksimal. Kena bahagia. Berpengaruh pada kualitas sperma dan sel telur. Nanti merupakan bibit manusia. Kalau hamil, dua-duanya senang. Keluarganya senang. Anak itu lahir, jelas statusnya. Ada nasab, ada warisan. Kalau anak perempuan boleh jadi walinya.